Salam anti korupsi. Pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah digelar sidang perdana pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon kubu dari Hasto Kristianto yang kita kenal sebagai Sekjen PDI Perjuangan melawan termohonnya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi CQ pimpinan yang diwakili oleh Biro Hukum KPK terkait penetapan diri Pak Hasto sebagai tersangka dalam 2 kasus ataupun 2 surat perintah penyidikan. Yang pertama terkait kasus suap terhadap komisioner KPU bersama-sama dengan Harun Masiku. Yang kedua perintangan penyidikan dalam kasus korupsinya Harun Masiku. Agenda kali ini hanya pembacaan permohonan dari pihak Pak Hasto yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan dipimpin oleh Pak Juyamto sebagai hakim tunggal. Ya, pra-peradilan yang kita tahu pra-peradilan ini adalah menguji ya secara formil keabsahan prosedur penetapan tersangka dari Pak Hasto. Sudah disampaikan intinya bahwa kubu Pak Hasto ingin penetapan tersangka itu gugur dan tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat, sama seperti pra-peradilan yang lain sebenarnya. Ada juga terkait dengan pembatalan pencekalan. Pada persidangan kali ini ya pihak KPK pasif hanya mendengarkan karena mereka setelah ini tentu akan menyusun jawaban dan akan membacakan juga jawabannya kepada sidang ya, di sidang berikutnya. Hakim sudah membagi hari sidang yang kita tahu hanya singkat 7 hari kerja. Di hari esok ataupun hari Kamis diberikan kesempatan pada KPK untuk menjawab permohonan. Dan hakim pun adil diberikan 2 kali sesi sidang bagi masing-masing untuk bukti tertulis dan juga mendengarkan keterangan saksi ataupun ahli yang dihadirkan oleh masing-masing pemohon. Besok begitu KPK sudah membacakan jawaban dari pemohon selaku termohon, mereka akan persidangan akan lanjut langsung menggelar pembuktian tertulis ya dari pihak Pak Hasto yang kita tahu tentu terkait dengan dokumen dan lain sebagainya untuk membuktikan permohonan mereka. Masuk ke hari Jumat, di hari Jumat itu terkait dengan mendatangkan ahli maupun saksi dari pemohon. Karena memang yang didengarkan terlebih dahulu dari pemohon. Baru nanti di hari Senin ataupun hari keempat ya. Hari keempat itu baru untuk pihak KPK terkait dengan pembuktian tertulis dari KPK. Tentu akan banyak dokumen-dokumen yang diserahkan KPK kepada hakim ya, sudah dilegalisir biasanya terkait bagaimana mereka menetapkan prosedurnya ya Pak Hasto sebagai tersangka. Hari berikutnya KPK mengajukan ahli dan saksi yang tentu akan membantah ya terkait saksi ataupun ahli dari pihak Hasto, dan kemudian juga yang paling penting memperkuat ya prosedur yang dilakukan oleh KPK. Karena sekali lagi bahwa pra-peradilan ini kan menguji formil ya proseduralnya. Misalnya apakah ada 2 alat bukti yang cukup, apakah prosesnya sudah benar yang dilakukan oleh KPK sesuai dengan hukum acara pidana ataupun sesuai dengan SOP KPK. Dan di hari Rabu ya masing-masing pihak akan menyerahkan kesimpulan, dan biasanya kesimpulan ini pasti sama seperti di awal ya. Pihak Pak Hasto tetap ingin menyatakan bahwa sprindiknya tidak sah ya, sehingga penetapan tersangka gugur, dan KPK pun tentu
kesimpulannya adalah tetap mempertahankan ya argumentasi bahwa mereka sudah benar menetapkan Hasto sebagai tersangka, baik sprindik suap kasus korupsi maupun sprindik perintangan penyidikan. Dan di hari Kamis yang kita tunggu-tunggu, hakim akan membacakan putusannya. Ya apapun putusannya kita hormatilah, karena memang hakim lah yang memutuskan berdasarkan keyakinan dia ya, yang kita harap dia akan berlaku adil. Sehingga apapun putusan, apalagi ini hanya formil, ya itu harus diterima oleh kedua belah pihak. Kalau saya tentu yakin bahwa KPK sudah di jalan yang benar.